Dinding Waktu, Cerpen Danarto. Dalam peperangan yang sudah berlangsung selama 1000 tahun itulah, saya menjumpai seonggok batu besar di tengah-tengah medan pertempuran. Saya yang telah memfosil, tua renta, dengan sisa-sisa tenaga dalam usia 1350 tahun, berlindung di balik batu besar itu dari tembakan, semburan api, maupun ledakan bom. Saya bukan tentara, bukan pula wartawan, melainkan penonton biasa, penonton perang. Ya, sayalah penonton perang yang fanatik dari zaman ke zaman. Sejak berabad-abad yang silam, ketika untuk menikmati tontonan pertandingan sepak bola yang indah memerlukan kekejaman. Ini dalam runtun waktu yang ditata pasti oleh mesin-mesin peradaban yang piawai, melahirkan tradisi cara menonton yang keji dan brutal. Jutaan mayat tentara bertumpuk makin mempertinggi dataran pertempuran. Onggokan, rongsokan mesin-mesin perang telah menjadi gunung. Lembah dan danau dibentuk oleh ledakan-ledakan bom, dan bukit-bukit patung berbagai bentuk diciptakan oleh pesawat-pesawat yang menghunjam bumi ratusan ribu jumlahnya. Dan sepasang mata yang tak lelah-lelahnya ini menikmati dengan rasa kekudusan yang dalam seluruh palagan medan pertempuran yang amat sangat haus darah itu. Lewat mata, pikiran ini telah merekam segala emosi tradisi perang yang sangat panjang menjalar-jalar di saraf-saraf zaman, mengakibatkan tiap bangsa memperpanjang waktu, memperpanjang ruang. Sebagai penonton, kami punya tradisi yang unik. Kami tidak menjagoi salah satu atau salah dua angkatan perang. Sejumlah bala tentara perang memang berlaga bersamaan. Kami menjagoi diri kami sendiri. Siapa di antara kami dalam waktu yang ditentukan menurut perjanjian yang selamat keluar dari medan perang, inilah yang menggait hadiah berupa uang, perusahaan, manusia, binatang, atau apa saja yang diperjudikan. Peserta penonton ini terdiri dari berbagai lapisan sosial, kebanyakan para jutawan, di antaranya para pedagang, pengusaha, konglomerat, para pangeran, raja, bahkan ada juga ratu. Jika sepi perang, kami penonton menyelenggarakannya, mengongkosinya, dan mengakhirinya. Tragedi dan kebahagiaan cumalah bikin-bikinan belaka. Panjang siang, sepanjang malam pertempuran berkobar. 1-2 penonton, lawan-lawan saya, diantaranya seorang konglomerat, merangkak berlepotan lumpur, ikut berlindung di samping saya. Sejumlah wartawan dengan tastel dan kamera videonya yang dibalut lumpur menggapai dinding batu, berlindung di sisi yang lain. Angkasa penuh peluru berseliweran. Bumi kejatuhan bom berledakan. Betapa eloknya kekejaman, betapa nikmatnya keporak-porandaan. Geladak sekali-kali mengisyaratkan adanya kekuasaan tertinggi, menggelegar di langit, menikahi dentuman peperangan. Di balik batu besar ini, kami teronggok bersatu dengan lumpur. Dia merapat-rapat menutup mulut untuk meresapi suara-suara simfoni perang yang menggairahkan. Sudah puaskah kalian menonton? Tiba-tiba satu suara terdengar. Kami terkejut. Kami bertolehan ke semua penjuru mencari sumber suara. Tapi tak ada seorang pun, kecuali kami yang diam terpaku. Saya belum puas menonton sebelum ribuan tahun menonton. Jawab saya skenanya sambil mendongak. Kalau-kalau sumber suara ada di atas. Suara ini datang dari bongkahan yang sedang melindungimu. Mendengar suara ini, kami jadi ribut. Naluri wartawan perang yang senantiasa siap dalam keadaan jaga maupun tidur, mereka berloncatan ke depan batu mengambil jarak.
Mereka sangat terkesiap oleh batu yang bisa berbicara. Dengan sigap, kamera-kamera video mulai bekerja, diarahkan ke batu besar itu. Halo, inilah wartawan perang Anda di garis depan. Seorang penyiar mulai berbicara di depan kamera video sejawatnya, yang langsung berhubungan dengan stasiun pusat dan menyiarkannya ke seluruh pelosok negeri. Ya, halo, inilah penyiar pandangan mata perang Anda yang gigih. Seorang wartawan perang lain mulai bekerja. Hei, jangan lupa, medan perang masih berkobar. Inilah berita tentang batu. Wartawan perang Anda siap mewawancarainya. Celetuk wartawan yang lain sambil mengarahkan mic-nya ke arah bongkahan batu besar di depannya itu. Siapa Anda dan kenapa terangguk di sini? Kamera-kamera pun mulai berebut tempat. Sesungguhnya saya seorang ibu, jawab batu itu. Seorang ibu yang batu, potong seorang wartawan. Kamera-kamera makin sibuk mencari posisi yang paling baik untuk pengambilan gambar. Saya seorang ibu dari 70 anak, laki-laki 50 dan perempuan 20. Semuanya sudah musnah dalam peperangan 1000 tahun ini. Yang laki-laki gugur satu persatu sebagai pejuang, yang perempuan gugur sebagai perawat satu persatu di garis paling depan. Ledakan pun susul menyusul di sisi wawancara itu. Lumpur-lumpur berhamburan kemana-mana, menghajar tubuh dan kamera para wartawan. Serta-merta stasiun pusat memperingatkan wartawannya supaya menghindarkan kamera dan mikrofon dari lumpur yang bercuatan ke udara. Saya dan 1-2 penonton lainnya terperangah menyaksikan hiburan yang paling menakjubkan dalam sejarah panjang tontonan perang. Bagaimana datangnya keputusan ibu untuk menjelma batu? Kesedihan susul menyusul dengan penderitaan. Saya tak mungkin dapat menanggung penderitaan atas musnahnya puluhan anak saya. Pada puncak kesedihan dan derasnya air mata, lalu saya menginginkan menjelma batu. Maka jadilah saya batu. Lalu ibu sekarang jadi lebih bahagia? Rasanya saya menjadi lebih baik. Aneh sekali. Sebagaimana perang ini cuma bikin-bikinan, penderitaan tidak lebih jauh daripada itu. Kenapa masih ada juga kesedihan? Tadinya, saya pikir juga demikian. Seorang ibu bisa mengawali anak-anaknya ke medan perang dengan gembira. Tapi ketika anak-anaknya tertelungkup di lumpur dan tidak bangun-bangun, kesedihan itu benar-benar ada. Hanya dengan menjelma batu, saya jadi beku terhadap apa saja yang pernah saya kenal. Senjata apa saja sekarang ini sudah tidak mampu lagi membuat saya sedih. Suasana, ruang, waktu sudah musnah. Semuanya menjadi tidak ada. Para wartawan itu tertegun. Lalu beramai-ramai mereka berteriak, "Ibu, jadikan kami batu." "Jadilah," seru ibu batu itu. Dan mendadak para wartawan itu menjelma batu. Ronggok dingin dan diam. Melihat pemandangan ini, kami para penonton meronta seketika. Kami berlarian menghindari batu-batu itu dengan kejut. "Ibu batu itu tidak sportif!" teriak salah satu penonton. "Dia harus dikenai kartu merah. Dia penonton berbahaya. Dia memusnahkan tubuhnya supaya mudah menuju kekekalan untuk menjadi pemenang yang abadi," teriak yang lain. Kami berlarian terus menghindari batu-batu itu di antara gelegar dan desingan.